Barangbang merupakan salah satu perkampungan yang terletak di sebelah timur Bandara Trunojoyo, Kabupaten Sumeneb. Perkampungan yang asri dan permai pertanda sebuah kemakmuran di masanya. Kampung Barangbang merupakan bagian dari Desa Kalimook yang tak lain banyak menyimpan sejuta sejarah dan peradaban di masa lalu. Di sana berdiri benteng pertahanan VOC, salah satu situs sekaligus simbol kemegahan kota tua pada masa itu. Tak hanya kota tua yang bisa kita saksikan, namun yang amat menarik bagi para pengunjung sekaligus para peziarah dari berbagai daerah baik Madura maupun dari daerah Jawa. Di perkampungan Barangbang inilah ada sosok ulama masyhur yang tak pernah sepi dari peziarah di makburahnya, Al-Alim Al-Alama Sayyid Ali Barangbang, banyak orang menyebutnya. Kiai Ali Barangbang adalah sosok ulama yang sangat alim dan karismatik serta tergolong ulama karomah tingkat tinggi. Beliau merupakan keturunan langsung dari anggota Wali Songo yakni Sayyid Jakfar Syadik Sunan Kudus, melalui putranya yang bernama Panembahan Pakaos. Kalau ditarik secara nasab, Kiai Ali Barangbang adalah putra dari Kiai Hatip Padusan dan cucu dari Wali Nandur dari Tanah Jawa yakni Sayyid Ahmad Baidlawi Pangeran Katandur. Secara riwayat lisan yang hingga kini masih dipercaya, Kiai Hatip Padusan ayahanda dari Kiai Ali Barangbang merupakan seorang putra ulama di Kampung Padusan, Desa Parsanga. Beliau adalah putra dari seorang penyebar agama Islam pada masa itu, sehingga cikal bakal keilmuan sudah tertanam sejak usia dini pada diri sang cucu. Semasa hidupnya sosok Kiai Ali banyak menyumbangkan pikirannya dalam bidang keilmuan sekaligus menjadi sosok ulama yang melahirkan tokoh-tokoh alim di berbagai daerah Jawa dan Madura. Sebut saja pesantren Loteng di pusat kota Sumeneb adalah cikal bakalnya berasal dari keturunan Kiai Ali Barangbang yang mendirikan pesantren tersebut. Cerita Kera Mengaji yang melegenda, masyhur dikenal oleh warga Madura. Kisah bertajuk religi ini diyakini kebenarannya, termasuk oleh keluarga Raja Sumeneb hingga saat ini. Berkat kealiman Kiai Ali bin Kiai Hatip Padusan bin Said Baidawi, Pangeran Katandur, bin Panembahan Pakaos bin Panembahan Palembang bin Said Jakfar Syadik, Sunan Kudus, mampu mendidik seekor kera bisa mengaji di hadapan raja dan punggawa kerajaan. Kisah ini dikenang oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Kiai Ali Barangbang panggilannya, wafat sekitar tahun 1858. Jenazahnya dikebumikan di Astagumuk di sebelah barat lapangan terbang Trunojoyo, Sumeneb. Nama Barangbang, sebuah nama kampung di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur yang menjadi pusat peradaban Islam di masa lalu. Berkat ketokohan Kiai Ali, kampung ini menjadi mardikan. Artinya, kampung yang boleh dimiliki aparatur otonom dengan kewenangan mengelola hasilnya secara mandiri. Berawal dari sebuah langgar yang dibangun oleh saudagar Cina sebagai bentuk nazar atas pertolongan Kiai Ali Barangbang terhadap dagangannya yang lolos dari pemeriksaan. Berdirinya langgar ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya belajar mengaji. Saking banyaknya santri menuntut ilmu, kabar pun tersiar kemana-mana hingga sampai ke raja di Keraton Sumeneb. Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, sang raja datang ke Barangbang menyaksikan sendiri keberadaan pesantren. Raja yang hidup di masa Kiai Ali Barangbang tidak disebutkan identitasnya. Bisa jadi raja yang dimaksud Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, Raden Aryo Notonegoro, yang berkuasa 1811-1854. Kemungkinan pula anak raja yang dititipkan mengaji ke Kiai Ali adalah Panembahan Notokusumo II, Raden Aryo Motsaleh, yang dulu berkuasa sejak tahun 1854-1879.
Proses pembelajaran anak raja tersendat lantaran tak bisa mengaji. Ia dimarahi dan dipukul oleh Kiai Ali karena sulit menangkap pelajaran. Mendengar kabar buruk tersebut, sang raja naik pitam, hingga pada akhirnya memerintahkan prajurit untuk memanggil Kiai Ali agar bergegas menghadap ke keraton. Saat ditanya raja, Kiai Ali memberikan alasan pada raja bahwa ia tidak memukul anaknya tetapi memukul kebodohannya. Mendengar pernyataan tersebut, sang raja tersinggung karena putranya diklaim anak bodoh. Raja akhirnya berucap dan memberi tantangan di luar nalar manusia, yakni jika Kiai Ali bisa mendidik anak menjadi anak yang pintar lewat perantara pukulan, maka bawalah pulang seekor kera ke pesantren Barangbang dengan syarat kera itu bisa mengaji. Di Barangbang, kera itu sering dibawa Kiai Ali memancing. Di suatu malam, Kiai mengikat jari kera dengan tali tambang yang terbuat dari serabut kelapa. Saat api sampai ke jari kera, tiba-tiba berteriak panas. Saat itulah Kiai mengajarinya mengaji dan kera itu bisa berbicara layaknya manusia. Ketika tiba 40 hari, Kiai Ali membawa kera itu ke keraton. Saat melihat kera bisa mengaji, seisi keraton tercengang. Dengan ekspresi wajah dan kekaguman pada Kiai Ali, putra raja itu dikembalikan lagi ke pesantren. Bahkan raja berwasiat pada anaknya untuk mengetuk tularkan ilmunya pada anak raja lainnya. Setelah selesai mengaji, Kiai Ali Barangbang pun mulai melemparkan pisang kepada si kera lalu berkata, "Ilmu kalaka ababat hek," yang artinya ilmu kalah sama watak. Kemudian dengan penuh hormat dan bijaksana, raja pun memberikan penghormatan kepada sang alim, seraya berkata, bahwasanya gudangnya ilmu itu ada di Barangbang, jadi tidak sah bila tidak menuntut ilmu, mengaji di tanah Barangbang.